Halo semuanya, saya Muhammad Aditya Firmansyah, mahasiswa Teknologi dan Perangkat Lunak Angkatan 62 dari Sekolah Vokasi BB University. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang algoritma merge sort. Mulai dari konsep dasar ya. Jadi konsep dasar merge sort itu adalah salah satu algoritma pengurutan atau sorting algoritma yang menggunakan konsep divide and conquer. Apa artinya itu? Jadi divide itu artinya membagi dan conquer itu artinya setiap bagian yang dibagi itu bakal diurutkan kembali menggunakan algoritma merge sort secara rekursif sampai tersisa satu elemen. Lalu akan di-combine dan jadilah hasil sorting. Seperti contoh di sini ada suatu list data yang belum tersorting, maka akan di-divide, lalu akan di-divide lagi, mereka akan divide terus sampai jadi satuan, dan setelah itu mereka akan di-combine, disatuin. Nah, selama proses penyatuan ini akan terjadi proses sorting, yaitu diurutkan secara ascending maupun descending. Jadi mereka satuin lalu urutkan, satu urutkan, combine urutkan, di-combine lagi, diurutkan lagi, combine urutkan lagi, lalu sampai pada step akhirnya mereka disatuin semuanya dan diurutkan. Mengapa? Jadi simpelnya merge sort ini tuh membagi masalah besar jadi beberapa masalah kecil. Dan di sini kita bakal coba langsung aplikasi atau kita langsung coba ini di Python. Sebelumnya ini karena saya pakai second monitor untuk recording. Jadi muka saya mungkin beberapa ini akan lihat nengoknya ke kanan untuk coding. Oke, jadi langsung aja buat cara kerjanya mungkin nanti saya akan ngoding dulu untuk algoritma merge sortnya sampai akhir, dan setelah saya selesai di akhir akan saya jelaskan bagian-bagian code-nya dan itu apa fungsinya. Oke, langsung saja. Oke, selesai. Jadi ini adalah kode dari algoritma merge sort. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Nah, jadi pada program algoritma merge sort ini itu ada dua fungsi utama, yaitu merge sort dan merge. Oke, pertama fungsi merge sort. Di sini if ini adalah base case. Jadi di merge sort kita tuh pakai namanya fungsi recursive call. Dan di sini adalah base case, yaitu sebuah kondisi biar ada penyelesaian. Jadi rekursifnya itu nggak jalan terus-terusan. Dikasihlah base case yaitu ini. Lalu di sini ada untuk menentukan nilai tengah, yaitu panjang data bagi bulat dua. Lalu untuk ini sisi kiri, yaitu dengan slicing data dari indeks pertama sampai indeks mid. Lalu slicing untuk sisi kanannya itu dari data dari indeks mid sampai indeks terakhir. Ini bagiannya. Nah, di sini itu terjadi yang namanya rekursi, di mana di sini dia manggil lagi fungsinya sendiri, dan di sini itu dia bakal ngebagi-bagi terus sampai datanya tulisnya itu sisa satu, bahkan dibagi terus. Nah, lalu lanjut, ini rekursi. Lanjut, ini ada return. Jadi ini tuh KB apa ya? Sorry. Ini tuh untuk ngegabungin list yang udah dibagi dan diurutkan. Jadi kan tadi di atas yang rekursi itu dia tuh bakal manggil dirinya sendiri untuk mengurutkan bagian kiri dan kanan sampai ukuran datanya hanya satu elemen. Lalu di bawahnya return merge, dia tuh manggil fungsi merge, dan ini fungsinya itu buat ngegabungin kedua list. Jadi yang jadinya itu jadi satu list yang udah terurut. Lanjut ke fungsi merge. Di sini kita bikin variable result dengan list kosong buat nyimpen hasil. Lalu i itu buat indikasi indeks sisi kiri dan j sebagai indeks sisi kanan. Di sini ada while loop dan sebuah percabangan if else. Jadi ini tuh adalah bagian inti dari proses merge, dimana ini tuh buat ngebandingin sisi kanan dan sisi kiri. Program ini atau loop ini itu bakal ngebandingin elemen pertama dari sisi kiri dan kanan. Jadi jika kiri lebih kecil, yang ini, jika kiri lebih kecil, maka dimasukkan ke dalam result, lalu indeksnya bertambah. Atau kalau misalnya kanan yang lebih kecil, yang else, dia bakal langsung dimasukkan, terus indeks yang kanan nambah satu, dan ini bakal terus berulang sampai i-nya itu atau indeksnya itu lebih sama dengan panjang list sisi kiri, atau dan indeks kanan itu sama dengan panjang sisi kanan.
Lalu lanjut di sini result.extend itu tuh menambahkan sisa elemen. Jadi jika masih ada elemen tersisa di dalam satu list, maka semua elemen tersebut tuh langsung ditambahkan ke dalam result. Jadi dari hasil yang loop ini, yang itu tuh biasanya ada sisa, dan sisanya itu dihitung sebagai bagian yang terurut dan udah nggak perlu diurut lagi. Makanya langsung ditambahin menggunakan dua kode ini. Lalu kita return result. Nah, di sini ada contoh data. Ini data yang belum disort, lalu kita coba run. Dan hasilnya data tersorting secara ascending atau dari kecil ke besar. Oke, jadi itu adalah logika merge sort secara singkat. Oke, tambahan di sini ada analisis singkat dari best case, average case, dan worst case merge sort. Bisa dilihat kalau merge sort itu di best case, average case, dan worst case-nya itu sama. Itu artinya apa? Jadi time complexity dari algoritma merge sort pada kondisi best case, average case, maupun worst case semuanya sama, yaitu O n log n. Hal ini terjadi karena merge sort selalu membagi data menjadi dua bagian secara terus-menerus sampai setiap bagian hanya memiliki satu elemen. Proses pembagian ini menghasilkan sekitar log n tingkat rekursi pada setiap tingkat tersebut. Algoritma harus melakukan proses merge atau penggabungan yang memeriksa semua elemen sehingga membutuhkan waktu O n. Karena setiap level membutuhkan O n, jumlah levelnya sekitar membutuhkan O n dan jumlah levelnya sekitar log n, maka total kompleksitas waktunya menjadi O n log n. Terlepas dari kondisi data apakah sudah terurut atau belum. Jadi intinya best average worst case-nya itu untuk merge sort itu sama semua time complexity-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.